Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Lagi-lagi Indonesia jadi sorotan dunia, negara ASEAN pertama yang menggemparkan media internasional. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Only Southeast Asian leader who will be at that peace summit in Sharm el-Sheikh, reflecting long-standing support for Gaza and the Palestinian cause. World's largest Everyone's attention. Indonesia's Prabowo Subianto was the only leader from Southeast Asia to be invited for the summit. The obvious question here is, why is an island country being made guarantor of peace in a faraway land? In this episode of Grey Zone, we look beyond what's obvious. I'm Hanya Datta. Also with us is President Prabowo, very incredible man of Indonesia. President, come in. Dunia akhirnya menoleh ke arah Indonesia. Sebuah momen luar biasa ketika dari Asia Tenggara muncul satu negara yang kini menjadi simbol kekuatan, kebijaksanaan, dan perdamaian dunia. Dan kali ini bukan hanya rakyat Indonesia yang bangga, tapi juga para pemimpin dunia ikut memberikan penghormatan. Ya, seluruh dunia berdiri dan bertepuk tangan. Indonesia, kata mereka, telah menjadi negara ASEAN pertama yang benar-benar mewujudkan perdamaian dunia. Semua berita viral di mana-mana karena negara Asia pertama yang ikut serta dalam perdamaian bersejarah ini. Dari Washington, London, hingga Doha, semua mata kini tertuju pada satu nama, Indonesia, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Indonesia Stronger, banggalah menjadi bagian dari Indonesia. Kami akan mengupas bagaimana reaksi dunia terhadap Indonesia, mengekspos setiap fakta menarik, dan menyimpulkan makna besar di balik sorotan global itu. Jangan lupa subscribe, dan banggalah menjadi bagian dari kekuatan bangsa Indonesia. Di saat dunia penuh ketegangan dan ketidakpastian, Indonesia muncul dengan pendekatan yang berbeda, bukan dengan kekuatan senjata, tapi kekuatan moral dan diplomasi. Dalam berbagai forum dunia, Presiden Prabowo menegaskan bahwa perdamaian global hanya bisa terwujud jika setiap bangsa berdiri sejajar dan saling menghormati. Prinsip sederhana, namun dampaknya luar biasa besar. Langkah ini mengingatkan dunia bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton dalam politik global, tapi kini menjadi pemain utama yang disegani. Dunia baru saja menyaksikan sejarah besar. Dalam KTT Perdamaian Gaza 2025 di Mesir, Indonesia tampil sebagai penengah utama. Dan ini momen bersejarah, setelah puluhan tahun akhirnya Gaza gencatan senjata dan berhentinya perang total. Di samping itu menjadi kebanggaan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena ikut andil bagian dari saksi momen bersejarah ini. Tepuk tangan dan pujian terhadap Presiden dan rakyat Indonesia karena telah berhasil menjadi peran penting terhadap kesepakatan perdamaian. Presiden Prabowo Subianto datang bukan membawa ancaman, tapi harapan. Ketika banyak negara saling menuding, Indonesia datang dengan kata sederhana, namun bermakna dalam. Kami tidak berpihak pada perang, kami berpihak pada kemanusiaan. Pidato itu menjadi momen yang membuat seluruh delegasi terdiam, lalu bertepuk tangan panjang. Bahkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump memuji langkah Indonesia. Ia menyebut, Prabowo adalah sosok luar biasa dan Indonesia negara hebat yang menunjukkan kepemimpinan sejati di Asia. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyebut langkah Indonesia sebagai moral leadership of Asia. Sekjen PBB menyebut Indonesia sebagai jembatan bagi dunia yang terpecah. Dari Arab Saudi hingga Jerman, para diplomat memuji Indonesia karena berani dan independen. Ketegasan Indonesia di sidang PBB membuka mata setiap orang dan pada akhirnya perdamaian tercapai. Dan yang paling menarik, banyak analis menyebut bahwa kini Indonesia menjadi pusat gravitasi diplomasi global di Asia. Bukan karena kekuatan militer,
tetapi karena kekuatan moral, hati, dan kemanusiaan. Bagi dunia, Indonesia kini bukan sekadar negara berkembang, tapi negara penentu arah baru bagi perdamaian internasional. Dan sejak saat itu, dunia tahu, Asia punya pemimpin moral baru, Indonesia. Indonesia memimpin inisiatif besar lintas benua, mengundang para pihak yang berseteru untuk duduk di satu meja perundingan. Hasilnya, gencatan senjata tercapai lebih cepat dari yang diprediksi dunia. Dunia tercengang, dan media global langsung menyorot peran penting Indonesia. Dalam waktu singkat, nama Indonesia menjadi headline di berbagai siaran berita internasional, dan tak berhenti di situ. Pujian mulai berdatangan dari berbagai pemimpin dunia, termasuk dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dalam sebuah wawancara internasional, Trump menyebut Indonesia sebagai negara yang kuat, disiplin, dan kini dipimpin oleh sosok hebat. Ia mengatakan, Prabowo adalah tipe pemimpin yang dihormati, tegas, dan mencintai negaranya. Indonesia kini bukan hanya besar, tapi juga berwibawa. Kata-kata itu langsung menjadi sorotan di berbagai media global. Dari New York Post hingga Asia Times, semua menulis hal yang sama. Indonesia is rising, and the world is watching. Bagi dunia, inilah bukti nyata bahwa Indonesia kini sejajar dengan kekuatan besar lainnya. Negara yang dulu dianggap tenang dan sederhana, kini diakui sebagai kekuatan regional dan moral yang berpengaruh global. TV internasional ramai membahasnya. CNN International menulis, Indonesia, the new face of peace in Asia. BBC London menayangkan segmen khusus berjudul, From Archipelago to Peacekeeper, How Indonesia Changed the Game. Bahkan dari Timur Tengah, Al Jazeera menyebut langkah Indonesia sebagai sebuah kebangkitan diplomasi timur yang memukau dunia. Semua sepakat, inilah Indonesia yang sesungguhnya. Negara yang kuat bukan karena senjata, tapi karena kebijaksanaannya. Inilah bukti bahwa kekuatan sejati bukan hanya tentang ekonomi atau militer, tapi tentang nilai, karakter, dan semangat bangsa. Indonesia menjadi contoh bagaimana kekuatan moral bisa menaklukkan ego dunia. Dari Sabang sampai Merauke, seluruh rakyat bangga melihat merah putih berkibar di tengah tepuk tangan dunia. Kita tidak lagi sekadar bagian dari sejarah, tapi kini kitalah yang menulis sejarah itu sendiri. Indonesia benar-benar telah menjadi simbol kekuatan dan perdamaian. Dunia bertepuk tangan, dan nama Indonesia kini bergema di forum-forum internasional. Inilah era baru, era di mana Indonesia tidak lagi dipandang kecil, melainkan disegani, dihormati, dan dijadikan teladan. Dengan kepemimpinan yang tegas, diplomasi yang cerdas, dan rakyat yang bersatu, Indonesia telah membuktikan bahwa kita bisa menjadi bangsa yang memimpin arah dunia. Inilah kekuatan Indonesia yang sebenarnya. Bukan karena senjata, bukan karena tekanan ekonomi, tetapi karena nilai-nilai luhur yang kita pegang. Kemanusiaan, gotong royong, dan keberanian untuk berdiri di tengah badai. Dari Sabang sampai Merauke, jutaan rakyat Indonesia menyaksikan bendera merah putih berkibar di forum-forum dunia dengan rasa haru dan bangga. Indonesia kini menjadi simbol the voice of peace. Dan dunia tahu, di saat negara lain menembakkan peluru, Indonesia menyalakan harapan. Inilah Indonesia Stronger, negara yang damai, berdaulat, dan dihormati dunia. Dukung terus channel Indonesia Stronger dengan cara like, share, dan subscribe. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke guys, itulah dia videonya ini. Jadi memang sudah menjadi simbol perdamaian dunia gitu ya. Indonesia yang selalu membawa diplomasi dan juga pesan-pesan perdamaian gitu ya, terutamanya di event-event global gitu kan, selalu membawa pesan perdamaian gitu. Jadi semakin ini sudah gitu kan, semakin kuat pengaruhnya di peringkat global ini kan Indonesia. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ya. Kita bertemu lagi di video reaction saya yang seterusnya. Assalamualaikum.